Pernah kebayang nggak gimana caranya kita bisa bikin pertanian, komunitas, dan alam itu akur banget, harmonis gitu? Nah ternyata jawabannya mungkin datang dari sebuah solusi super inovatif di Indonesia. Yuk kita bedah bareng. Oke, kita mulai ya. Coba lihat deh pemandangan ini. Ini di dataran tinggi Bulu Tanah, Sulawesi Selatan. Keren banget kan? Sawah-sawah bertingkat yang luar biasa indah. Nah, di balik keindahan inilah cerita kita dimulai. Tapi jangan salah, pemandangan seindah ini ternyata menyimpan tantangan yang nggak main-main buat para petaninya. Mereka harus berhadapan dengan masalah teknis, lingkungan yang unik, mulai dari hama sampai gimana caranya menjaga tanah tetap subur di ketinggian. Nah, justru dari kesulitan inilah lahir sebuah inovasi yang bakal kita kupas tuntas. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa harus Bulu Tanah? Kenapa lokasi yang kelihatannya susah ini malah dipilih buat proyek besar? Gini, alasannya kuat banget. Pertama, kita tahu kan, Sulawesi Selatan itu salah satu lumbung padi utama di Indonesia. Penting banget. Kedua, justru karena tantangannya unik, Bulu Tanah jadi semacam laboratorium alam yang sempurna buat uji coba ide-ide baru. Makanya, daerah ini ditunjuk jadi salah satu area agro-solution. Istilah kerennya, panggung buat inovasi pertanian masa depan. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, muncullah pahlawan dalam cerita kita. Sebuah program yang dirancang khusus buat menjawab semua masalah itu. Namanya PKT Berseri. Ini bukan sekedar nama, tapi singkatan dari misinya yang keren. Menciptakan kawasan terpadu bulu tani yang berkelanjutan, sejahtera, dan mandiri. Yang bikin program ini beda, dia itu gabungin 3 hal. Pertanian modern, kearifan lokal, plus pariwisata. Tujuannya jelas buat bikin para petani lebih sejahtera. Ini dia logonya, jadi ini bukan cuma wacana ya, ini komitmen serius, proyek jangka panjang yang berjalan resmi dari 2023 sampai 2027 nanti. Tapi, di balik semua logo dan rencana besar, ada angka yang paling penting. Angka ini, 146. Ini bukan cuma angka statistik, ini adalah 146 anggota masyarakat, para petani di 6 kelompok tani, dan 1 kelompok kompos yang jadi nyawa dari program ini. Jadi ini benar-benar tentang manusianya. Oke, terus gimana caranya program sekompleks ini yang melibatkan banyak orang bisa jalan? Nah, kuncinya ada di strukturnya yang menurut saya cerdas banget. Yuk kita lihat. Nah, ini dia cetak birunya. Namanya Agroeduwisata Bulu Tanah. Kelihatannya mungkin rumit ya, banyak kotak-kotak. Tapi intinya sebenarnya sederhana dan kuat banget. Semuanya itu berpusat di konservasi sawah terpadu. Biar gampang, kita coba pecah jadi 3 pilar utama yang jadi pondasinya. Pilar pertama, ekologi. Lihat deh yang warna hijau di diagram. Ini semua urusannya sama alam. Gimana caranya bertani tapi tetap baik sama lingkungan. Jadi ngomongin soal pertanian berkelanjutan, cara ningkatin panen tapi tetap cerdas, sampai pengelolaan limbah. Lanjut ke pilar kedua, sosial budaya. Nah, ini yang warna biru. Kalau tadi soal alam, yang ini soal manusianya. Gimana caranya menjaga warisan budaya, gimana ilmu pertanian itu diturunkan ke anak-anak muda lewat sekolah sawah, dan tentu saja merayakan kesenian dan kearifan lokal mereka. Dan pilar ketiga, yang jadi pengikat semuanya, ekonomi. Ini yang warnanya oranye. Disinilah cuannya. Gimana program ini bisa menghasilkan uang buat masyarakat. Mulai dari bikin produk kuliner lokal yang khas, jual cindera mata, sampai go digital buat promosi. Intinya, memberdayakan UMKM biar ekonomi di sana makin kuat. Oke, cetak birunya udah jelas. Keren kan konsepnya? Sekarang, kita lihat gimana semua rencana ini dieksekusi di dunia nyata. Dan ini keren banget sih cara mereka mengubah teori jadi aksi nyata. Contohnya ya, mereka bangun rumah buat burung hantu atau rubuha buat basmi hama tikus secara alami. Jenius. Terus anak-anak mudanya dilatih jadi pemandu wisata profesional. Hasilnya, bukan cuma omong kosong, nyata dan bisa diukur. Bahkan penggunaan perangkap hama yang ramah lingkungan aja bisa nurunin populasi hama. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya langsung. Di satu sisi ada kerja kerasnya, kayak bikin kompos organik biar tanahnya subur. Di sisi lain, ini dia hasilnya. Masyarakatnya jadi punya skill baru, muncul produk-produk keren kayak kopi dan keripik khas Bulu Tanah. Dan yang paling penting, mereka jadi punya harapan buat masa depan yang lebih cerah dan bisa berdiri di kaki sendiri. Oke, sebagai penutup, kita coba lihat visi besarnya.
filosofi yang jadi dasar dari semua ini. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget dan merangkum semuanya. Sawah menjadi jantung kehidupan, tumbuh tanpa mengorbankan lahan pertanian. Dalam banget kan? Artinya, kemajuan, entah itu ekonomi atau pariwisata, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai merusak aset mereka yang paling berharga, ya sawah itu sendiri. Nah, ini yang bikin kita mikir. Kira-kira model bulu tanah yang keren ini, yang sukses menggabungkan alam, budaya, dan ekonomi, bisa nggak ya jadi cetak biru buat desa-desa atau komunitas lain di seluruh dunia? Sebuah inspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Gimana menurut kalian?